salam sehat buat kita semua. Hari ini saya akan berbicara tentang apa itu motivasi. Motivasi adalah kekuatan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi dapat menghasilkan dorongan untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, segala hal yang berhubungan langsung dengan kita, baik itu dari pengaruh luar maupun dari dalam, merupakan faktor penting untuk memotivasi diri sendiri atau orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, mengapa motivasi itu penting untuk mencapai tujuan? Motivasi sangat penting dalam mencapai tujuan, karena tanpa adanya motivasi, seseorang mungkin tidak memiliki dorongan untuk bertindak atau berusaha keras. Motivasi memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan berusaha untuk mencapainya. Nah, selain itu, motivasi juga dapat membantu seseorang untuk melewati hambatan dan rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju tujuan mereka. Ketika seseorang merasa termotivasi, mereka lebih mungkin untuk tetap bertahan dan mengatasi rintangan daripada seseorang yang tidak termotivasi. Nah, di sini ada beberapa jenis motivasi. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Jenis motivasi ini muncul karena seseorang menikmati tindakan atau aktivitas yang sedang dilakukan tanpa memikirkan imbalan atau ganjaran yang akan diterima di masa depan. Contoh dari motivasi intrinsik ini adalah seseorang yang senang melakukan olahraga karena mereka merasa nyaman ketika melakukannya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah jenis motivasi yang muncul dari luar diri seseorang. Jenis motivasi ini muncul karena adanya imbalan atau ganjaran yang akan diterima di masa depan. Sebagai contoh, yaitu seseorang yang rajin belajar agar mendapat nilai yang baik dan pujian dari orang lain. Yang ketiga yaitu motivasi afiliasi. Motivasi afiliasi ini adalah jenis motivasi yang muncul dari keinginan seseorang untuk membangun hubungan sosial atau relasi dengan orang lain. Contohnya yaitu seseorang yang senang bergaul dengan teman-teman baru atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang keempat yaitu motivasi pencapaian. Motivasi pencapaian adalah jenis motivasi yang muncul dari keinginan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh dari motivasi pencapaian ini adalah seseorang yang senang menetapkan target atau tujuan hidup dan bekerja keras untuk mencapainya. Yang kelima yaitu motivasi kekuasaan. Motivasi kekuasaan adalah jenis motivasi yang muncul dari keinginan seseorang untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Sebagai contohnya apa? Yaitu seseorang yang senang menjadi pemimpin atau memiliki kekuasaan di dalam suatu organisasi. Nah, ada juga beberapa cara menemukan motivasi dari dalam diri. Yaitu yang pertama, temukan tujuan yang jelas. Menentukan tujuan yang jelas ini lebih spesifik dapat membantu kita fokus pada apa yang ingin dicapai dan meningkatkan motivasi dalam diri. Yang kedua, temukan alasan yang kuat. Temukan alasan yang kuat mengapa kita ingin mencapai tujuan tersebut. Alasan yang kuat akan membantu kita mempertahankan motivasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, visualisasikan keberhasilan. Visualisasikan diri kita ini bagaimana mencapai tujuan kita dan rasakan perasaan keberhasilan itu. Nah, ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan membantu kita tetap fokus pada tujuan kita. Yang selanjutnya yaitu ambil langkah kecil. Terkadang mencapai tujuan besar dapat terasa menakutkan atau sulit, maka kita harus memulai dengan mengambil langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini bisa membantu meningkatkan motivasi dan memberikan kita kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu beri dukungan dan penghargaan. Beri diri kita dukungan atau penghargaan setiap kali kita mencapai langkah kecil menuju tujuan kita. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan memberi kita dorongan untuk terus maju. Dan itu
Itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait motivasi. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kiranya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.